Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pendidikan, Bapak Dr. Andes Muraji MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizka Salista dengan NIM A4102100058, perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjadi moderator dalam presentasi materi manajemen berbasis sekolah. Adapun anggota dari kelompok 10 selain saya yaitu Gita Rahmawati dengan NIM A4102100059, Nadia Febi dengan NIM A4102100060, dan yang terakhir Retno Palupi dengan NIM A4102100061. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan saya sampaikan, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Gita Rahmawati, yang ketiga Nadia Febi, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Retno Palupi. Baik, materi pertama akan saya sampaikan. Pendahuluan, MBS merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah. Secara tersirat, MBS dapat dipandang sebagai konsep penggantian struktur sentralisasi menuju desentralisasi, dan kemudian menempatkan sekolah sebagai unit pertama dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Istilah MBS mencakup Site-Based Management, Shared Decision Making, School-Based Decision Making, dan School-Based Curriculum Development. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gita Rahmawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Desentralisasi pendidikan. Istilah desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses pengalihan dan pemindahan kewenangan dan tanggung jawab terkait dengan pemberian kekuasaan dengan memanfaatkan sumber-sumber. Joseph Zasda tahun 2009 menyatakan bahwa penerapan prinsip desentralisasi pendidikan akan menyebabkan sekolah semakin menjadi lebih seperti berikut ini. Yang pertama, demokratis, efisiensi, dan bertanggung jawab. Yang kedua, responsif terhadap masyarakat dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, memberdayakan antara guru dan orang tua untuk meningkatkan mutu ketika terjadi pembaruan. Dan yang terakhir, menguatkan diri, misalnya dari segi keuangan, sehingga hal tersebut dapat memberikan layanan kesejahteraan dan gaji para guru. Model desentralisasi pendidikan. Menurut Rondinelli de McCulloch tahun 1989, desentralisasi diklasifikasikan menjadi berikut ini. Yang pertama, dekonsentrasi. Dekonsentrasi merupakan pergeseran kewenangan untuk menerapkan aturan, regulasi, kebijakan, dan relokasi khusus dalam pengambilan keputusan atau mengalihkan beberapa tanggung jawab administrasi atau kewenangan kepada tingkat yang lebih rendah dalam internal department. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah penugasan kewenangan dalam pengambilan keputusan secara khusus atau spesifik. Dan yang terakhir, devolusi. Devolusi merupakan pengalihan tanggung jawab pemerintahan dan kekuasaan kepada kota atau kabupaten. Manajemen berbasis sekolah. Menurut Judith Kapman, manajemen berbasis sekolah ialah merujuk pada bentuk administrasi pendidikan, di mana sekolah menjadi unit kecil utama dalam pengambilan keputusan. Namun, secara umum, tetap berpandangan bahwa MBS merupakan bentuk desentralisasi, yaitu kewenangan yang diberikan pada sekolah baik guru, kepala sekolah, sekali waktu kepada siswa, maupun anggota masyarakat sekolah lainnya. Adapun aspek-aspek yang secara umum dilimpahkan ke sekolah, antara lain, yang pertama alokasi dana, yang kedua pengangkatan dan penggantian guru maupun karyawan, yang ketiga pengembangan kurikulum, dan yang terakhir penetapan materi buku dan materi lainnya. Modal pengelolaan manajemen berbasis sekolah atau MBS. 1. Kontrol administrasi MBS. Model pengelolaan MBS dengan menempatkan kepala sekolah sebagai pemegang kewenangan. Yang kedua, kontrol profesional MBS. Model pengelolaan MBS yang menempatkan guru sebagai pihak utama yang menjalankan kewenangan dalam pengambilan keputusan sekolah. Yang ketiga, kontrol komunitas MBS.
Model penyelenggaraan MBS yang memberikan kewenangan kepada mayoritas orang tua siswa sebagai pengambilan keputusan urusan sekolah. Dan yang keempat, kendali seimbang MBS. Kewenangan pengambilan putusan sekolah menyebar di antara orang tua dan guru. Selanjutnya, teori manajemen berbasis sekolah. Menurut Hanusek dan Rosman tahun 2007, ada 3 pendorong manajemen berbasis sekolah yang produktif dan efisien, yaitu pertama, choice and competition. Sekolah harus mampu menciptakan bagaimana pengelolaan sekolah yang efisien dan produktif. Sekolah juga harus mampu bersaing dan kompetensi dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan kinerjanya jika berkeinginan untuk kompetensi dalam menarik siswa. Yang kedua, school autonomy. Sekolah harus mampu mengelola sumber daya atau sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, ada school accountability. Sekolah harus mampu untuk mengajak dan memperluas cakupan tanggung jawab di antara warga sekolah, sehingga tanggung jawab tidak hanya diserahkan kepada kepala sekolah. Karakteristik manajemen berbasis sekolah. Pertama, yaitu sekolah ditempatkan sebagai unit pengembalian kebutuhan sekolah bersangkutan. Karakter ini membedakan satu sekolah dengan sekolah lain. Sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah akan mempunyai tingkat kemandirian yang lebih besar. Yang kedua, adanya kepemilikan atau ownership merupakan persyaratan dalam pembaruan sekolah. Warga sekolah harus memiliki rasa handarbeni atau disebut ikut melaksanakan dan melakukan tindakan sebagai seorang pemilik sekolah dan memiliki kemampuan untuk berbagi dalam pengembalian keputusan. Ketiga, input, yaitu terdiri dari kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, serta staf yang berkompeten dan berdedikasi tinggi, serta memiliki harapan dan prestasi yang tinggi, dan fokus pada siswa, serta input manajemen atau disebut dengan manajemen efektif. Dan yang keempat, proses, yaitu meliputi proses pembelajaran yang efektif, kepemimpinan sekolah yang kuat, serta lingkungan sekolah yang aman dan tertib, dan pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, dan sebagainya. Yang kelima, output dapat terdiri dari prestasi akademik atau academic achievement, dan prestasi non-akademik atau non-academic achievement. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Ketiga, penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Keempat, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Kelima, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang program pembelajaran. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi guru dan pengembangan kepemimpinan di semua level. Lalu, tujuan manajemen berbasis sekolah. 1. Meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. 4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk penyampaian mutu pendidikan yang diharapkan. 5. Memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna. Implementasi manajemen berbasis sekolah untuk pengembangan kurikulum. Penerapan manajemen berbasis sekolah dapat terjadi dalam berbagai tingkat dan aspek, sehingga manajemen berbasis sekolah dapat pula diimplementasikan untuk pengembangan staf, pembentukan budaya, perubahan model mengajar guru, dan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan kegiatan penting dalam upaya peningkatan mutu sekolah, serta menuju pada keefektifan sekolah sebagai wahan pengembangan potensi siswa. Pendekatan untuk peninjauan kurikulum yang diterapkan dalam manajemen berbasis sekolah antara lain sebagai berikut. Simplistic Curriculum Change Approach. Pendekatan ini menerapkan perubahan kurikulum pada tingkat individu, yaitu sekolah yang sesuai dengan kemampuan guru dan karakter siswa yang relevan dengan tujuan sekolah.
Pendekatan ini berpandangan bahwa kurikulum dikembangkan sesuai dengan kompetensi guru. Teacher Competence Development Approach. Kompetensi guru harus dikembangkan sesuai dengan muatan kurikulum. Metode tersebut berpandangan bahwa perubahan kurikulum diputuskan oleh ahli, sehingga bagi yang menerapkan dituntut untuk menyesuaikan kompetensinya dengan kurikulum. Yang terakhir, Dynamic Curriculum Change Approach. Pendekatan ini mengharapkan pembelajaran akan berlangsung efektif dan efisien. Kurikulum dan kemampuan guru harus dikembangkan dan diubah untuk memaksimalkan efektivitas kurikulum agar dapat memfasilitasi terselenggaranya pembelajaran yang andal. Dari materi yang telah saya dan teman saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa istilah desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses pengalihan dan pemindahan kewenangan dan tanggung jawab terkait dengan pemberian kekuasaan dengan memanfaatkan sumber-sumber. Penerapan prinsip desentralisasi pendidikan akan menyebabkan sekolah menjadi lebih seperti berikut ini. 1. Demokratis, efisiensi, dan bertanggung jawab. 2. Responsif terhadap masyarakat dan kebutuhan lokal. 3. Memberdayakan pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan ketika menjadi pembaruan. Dan yang keempat, menguatkan diri, misalnya dari segi keuangan, sehingga hal tersebut akan memberikan layanan kesejahteraan dan gaji para guru. Penerapan MBS dapat terjadi dalam berbagai tingkat dan aspek, sehingga MBS dapat pula diimplementasikan untuk pengembangan staf, pembentukan budaya, perubahan model pengajar guru, dan perubahan kurikulum. Demikian presentasi dari kelompok 10, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.